Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'lilu salamahum. Barakata Habib Usman Batawi. Hayat. Wajib Allah bersifat hayat, artinya hidup. Akal kita tidak menerima Allah bersifat mati, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu akan dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Dahulu kita sudah belajar bahwa Allah Ta'ala bersifat kudrat, bersifat iradat, bersifat ilmu. Dan pun kita juga sudah mengetahui bahwa adanya segala sesuatu menandakan bahwa Allah bersifat kudrat, dan juga menandakan bahwa Allah bersifat iradat, juga menandakan bahwa Allah bersifat ilmu. Maka pada segala sesuatu nampak sifat-sifat Allah tersebut. Seandainya Allah walaupun kawa sidin bau ulah, tapi sidin kada baka hendak, kada terjadi ulahan tersebut. Atau sebaliknya, sidin baka hendak tapi kada kawa, kada terjadi pulang. Atau misalnya sidin kawa, imbahan itu baka hendak maulah, tapi ilmunya kada terjadi pulang. Maka adanya sesuatu, contoh sesuatu yang kita halus saja melihat tangan, amun diganali ya alam semesta, mun dihalusi tangan kita ini nah sesuatu narannya. Melihat tangan, kelihatan di situ ada kawanya Allah, ada iradatnya atau kehendaknya Allah, dan juga ada ilmunya Allah. Seandainya tiga macam itu kadada, atau salah satunya gin kadada tangan, kada bacungol tangan. Jadi bacungol tangan Allah yang hendak, bacungol tangan Allah kawa maulah kehendak sidin. Bacungul tangan bahwa Allah tuh sanggup paham cara maulah tangan. Nah, imbah itu pulang tangan ini bergerak, karena mungkin tangan berdiam berlewasan. Nah, gerak ini yang timbul di tangan atau gerak yang kelihatan mata kita di tangan tersebut lain ulahan tangan. Paham sudah kita? Gerak yang timbul di tangan kita itu nah yang kelihatan di tangan lain ulahan tangan. Karena tangan ini sifatnya lemah, karena tangan ini bagian dari makhluk, sifat makhluk 3 semalam. Ya kalau, nah apabila tangan bergerak, tadi kan tangannya sudah, ini tangannya pulang yang bergerak. Nah gerak di tangan itu nah kehendak Allah tuh. Imbah itu pulang gerak di tangan itu nyata di situ kawa Allah, nyata di situ kudrat Allah. Imbah itu pulang garak itu pulang menandakan Allah bersifat ilmu, paham Allah cara menggarak. Nah maka tangan dan gerak tangan nampak di situ 3 sifat Allah. Pertama kudrat, kedua iradat, ketiga ilmu. Makanya 3 macam ini masuk bagian ma'ani. Arti sifat ma'ani yaitu sifat yang apabila Allah membukakan hijab kita melihat lawan sifat ninto. Itu maksud ma'ani itu. Kelihatan bagi yang terbuka hijab. Nampak benar. Memang tangan itu dan gerak di tangan itu fakta pertama, tapi ada yang paling lebih fakta lagi, yaitu di situ ada iradat Allah, ada kudrat Allah, ada ilmunya Allah. Ini faktanya. Nah sekarang nih hayat pulang. Bila Allah bersifat kudrat berarti orangnya hidup, ya kada? Bila Allah baka hendak berarti orangnya hidup. Bila Allah jah
orangnya tuh alim bener aja, bukti alim nih ada garak, maka garak tuh kada ampihan, ada garak diam, berarti ilmunya Allah di situ, kudratnya Allah di situ, iradatnya Allah di situ. Ketiga-tiganya itu menunjuk, menjadi bukti bahwa Allah bersifat hayat. Apabila Allah berkehendak dan kawa dan berilmu, lalu dipadahkan orangnya mati, kada menerima akal kita. Apabila Allah kawa, berarti hidup sidin. Bila sidin berkehendak, berarti hidup. Bila sidin berpengetahuan, berarti hidup. Nah, 4 macam sifat inilah modal bagi Allah Ta'ala berulah. Maka ulahan Allah Ta'ala itu nampak di seluruh alam semesta. Alam semesta dihalusi ya kita ini, nah tangan, melihat tangan sabuting sudah yang jadi kesimpulan. Amun 3 macam tadi kebanyakan meruntut sebuting dia. Tangan bergerak, tanda Allah bersifat hayat, selesai. Pembagian hayat tadi ya 3 tadi. Oh, berarti sidin berkehendak, berarti sidin kawa, berarti sidin berpengetahuan, berarti hidup orangnya. Nah, hidup orangnya bergerak batis, tanda Allah bersifat hayat. Nah, tujuan guru sekumpul bahari sidin waktu di Barabaya di Kampung Kadi lah, bahilang lawan Guru Abdurrahman Kampung Kadi waktu sidin masih remaja. Sekitar jam 3 malam sidin datang, sampai rupanya Guru Abdurrahman Kampung Kadi itu bila ini belajaran tengah malam. Sidin tuh guru tauhid, jadi sidin masuk ke rumah Guru Abdurrahman Padang Kopi itu, karena banyak murid sidin juga ada. Guru masuk situ bediaman berataan kayak kaku kayak itu, bediaman berataan. Lalu memulai pandir si guru tadi, jadi guru tadi. Nah, baik kita berpandir aja sudah, kalihatan tanda Allah bersifat hayat. Nah, kalihatan nyata bahwa Allah bersifat hayat. Amun bediaman aja bang, kalihatan kada congkongannya. Kalau kalihatan berarti kalihatan juga ada juga Allah tanda bersifat hayat. Apalagi yang berdiam ini bergerak, apalagi yang berdiam ini buka misalnya, makin nyata bahwa Allah tersebut bersifat hayat. Nah, jadi nyaman benar ya. Ujar orang-orang yang sudah terbuka hijab nih lah, yang paling nampak itu Allah, yang paling nyata itu Allah, yang paling kelihatan itu Allah. Harusnya nang kayak itu, harusnya. Kenapa? Karena yang bermodal itu Allah, yang berbuat baik itu Allah, yang bujur-bujur kawa Allah, yang bisi kehendak menentukan Allah, yang bisi ilmu sempurna Allah, yang bujur-bujur bersifat hayat Allah. Harusnya yang paling kelihatan itu Allah. Seharusnya kita ini ada bisi kudrat, kada memberi bekas ya. Kalau ada bisi iradat tapi kada menentukan. Iradat kita seandainya menentukan pian, kita ini alim berataan karena itu kehendak kita. Kita ini bungas berataan, itu kehendak kita. Cakanya iradat kita ini menentukan, kada pun kita bisi anak kada bungas. Sugih berataan pulang, itu kehendak kita. Tapi karena kehendak kita kada menentukan, nah maka kehendak Allah yang terjadi. Lalu tuh yang berwarna-warni itu, ada yang kayak kiwadak tahantak, ada kayak waluh bejarang, macam-macam ya kehendak Allah yang jadi. Nah, harusnya yang bujur-bujur berkehendak, yang bujur-bujur kawa, yang berisi ilmu sempurna, itu yang paling kelihatan sebenarnya. Amun kita kada kawa, kada bisi kehendak menentuakan, kada bersifat ilmu, kada bersifat hayat, aturannya kada ada cucungolannya. Kada ada cucungolannya, maksud kada ada cucungolannya tuh kada ada kisahnya. Nah, maka ada kisah sesuatu bacungol, lalu sesuatu itu bergerak, nampak tanda Allah bersifat hayat. Nah, maka sesuatu ini, nah jar guru bahari lah, sesuatu ini misalnya tangan, kan tangan ini menyamani lo kok,
nyaman bajajapai, bagarak, bayi ingkut, mengetik tasbih. Ya kalau adanya tangan nih, maka disebut kebaikan Allah. Bahasa Arabnya ihsan, ihsanullah. Nah, ihsan. Nah, di ihsan yang kelihatan di mata kita nih, nah, tangan kelihatan apa nih? Nampak di situ sifat jamalnya Allah. Apa sifat jamal Allah? Yang 4 tadi. Allah bersifat kudrat, Allah bersifat iradat, Allah bersifat ilmu, Allah bersifat hayat. Nah, sifat jamalnya Allah ini menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Nah, jadi urutannya kayak ihsan dulu. Ke atas pada ihsan, jamalnya Allah. Ke atas pada jamalnya Allah, zatnya Allah. Jadi kalau di ihsan, di kebaikan Allah, di tangan itu nampak sifat-sifat Allah yang jamal. Kenapa disebut jamal? Karena menyamani tadi mah disebut jamal larnya. Cakanya sakit jalal pian. Ini menyamani jamal larnya. Kelihatan sifat Allah itu, dan sifat Allah itu menjadi bukti yang paling kuat bahwa Allah itu bersifat wujud. Bukti yang paling kuat karena sifat ini kada kau berpisah lawan zat. Di sini sifatnya, di sini zatnya, kada mau. Di sininya tangan, di sininya garak tangan, kada mau. Bila garak tangan ada di situ, tangannya di situ ada. Nah, maka ihsan ini, kebaikan Allah ini, nah, tangan, batis, mata, yang paling bujur-bujur nampak di mata orang yang sudah terbuka hijab adalah kisah Allah. Adalah kisah Allah. Kenapa kayak itu aja? Yang tadi perinciannya. Allah maulah tangan karena sidin hendak, mengkada hendak kada ada tangan. Tangan bagara karena sidin hendak menggarakakan. Mun sidin kada hendak ya takang to. Embah nente pulang sidin hendak kawa pulang. Lalu ada garak nih. Bukti kawa sidin menggarakakan. Embah nente pulang ada ilmunya pulang sidin. Tangan bagus bentuknya, bagus pulang garakannya, ada ilmunya. Nah, 3 macam itu ciri bahwa Allah bersifat hayat, bahwa Allah tuh hidup. Cakanya mati kawal apa kehendak? Cakanya mati kan ada kisah orang mati itu takuni pian. Yang paling mudah aja soalnya 1 tambah 1 berapa? Tahu jawabnya. Paling mudah aja tuh. Tapi narannya hidup, nah, bab pengetahuan. Jadi bab pengetahuan ciri Allah bersifat hidup. Nah, jadi sebuting garak di tangan saja kelihatan jamalnya Allah. Dan jamalnya Allah ini menjadi bukti kuat bahwa Allah itu bersifat wujud. Itu urutannya. Jadi orang baharin itu yang wali-wali Allah yang sudah terbuka hijab, melihat tangan, la ilaha illallah jasidin. Melihat batis, la maujuda illallah. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran, nahnu akrabu. Kami jar Allah Ta'ala yang paling dekat kepada engkau, melebihi segala-galanya. Yang paling dekat tuh kami jar Allah, paling dekat. Saking kapaparakannya ya ada kelihatan kita parak benar. Tangan pian tuh nah, masih berjarak kelihatan kok. Coba parakakan sampai ke mata kelihatan lagi tangannya, ada kelihatan parak benar. Cuma maha suci Allah itu bersatu dengan kita. Allah ada berjarak dengan kita. Allah ada bukan berarti bersatu dengan kita. Nah, tapi nampak bagi siapa? Bagi yang terbuka hijab. Bagi yang terbuka hijab, perinciannya yang kayak tadi. Ini narannya memainakan akal dulu. Imbah dalil naklinya, dalil Al-Qur'annya ujar Habib Usman, Allah itu bersifat hidup. Artinya mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalil nakli narannya.
Nah sekarang dalil akal pula dipikirkan, tapakur juga bahari pikirkan. Nah tapakur yang paling hebat, yang paling mantap, yang paling dahsyat itu di hadapan perguruan kita. Tinggal mendengarkan kita lagi nah, kada mencari bahan, tinggal mendengarkan dengan serius. Oh tatamu kita ameng saurangan tapakur bahan kadada. Napa aja ujung-ujungnya mahayal dah. Baulan bulikin lah melihat batis bergerak. Kita sudah tahu batis ini makhluk, sifat makhluk lamah, maka gerak yang ada di batis bukan ulahan batis, ya kelak. Nah, tak paham sudah kita lain ulahan batis nih. Nah lalu ada gerak kelihatan, ada kehendak di situ. Cakanya kada kehendak Allah kada bergerak. Di samping ada kehendak, ada kawanya Allah. Kawa itu kudrat sebenarnya. Biar berkehendak pian Allah mun Allah kada bersifat kudrat kada kawa juga. Embah nintu pulang kawa bergerak tadi menunjukkan bahwa Allah bersifat ilmu. Paham sidin cara menggerakkan, mengerti cara mengolah batis. Nah, ketiga-tiganya nintu menjadi dalil bahwa Allah itu hidup. Maka melihat batis ya kita ciri tanda dalil bukti menunjuk Allah bersifat hayat. Batis sebuting aja pian. Pikirakan pulang menurang tuh hidup ya kita halawas kada bertamu lawan orang itu nah lawas kita kada bertamu nih disampit kapin ini bagian ya. Nah numpang kawan kita yang dahulu temang yang ngarannya si Rahmat tuh di mana berdiam gini pakai lambon masih hidup lah orangnya. Hidup ya masih, tadi aku nyebut teleponan aja, hidup ya masih, berarti ada tuh orangnya, paham lah, hidup ya masih ya berarti ada tuh. Nah maka melihat tangan sama artinya melihat kisah Allah yang bersifat wujud. Jadi runtutannya nana ihsan nih alam semesta nih ihsan kebaikan Allah menjadi dalil Allah bersifat jamal. Jamal terbagi empat, dihalusi aja dulu, kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya. Jamal ini sifat menunjuk kepada adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kada paham gudingannya sudah kita. Nah, kaulah kada bergerak ya kalau mun Allah kada berkehendak kada kawan. Mun Allah kada kawa kaya kada kawan juga. Mun kada ada ilmunya kada kawan juga. Mun orangnya mati kada kawan menggerakkan. Orangnya hidup berarti ada tuh. Makanya orang wali Allah Ta'ala yang memulai suluk itu bila berjalan ada aja. Anak memasang tentu bang tadi, oh ada ai. Keasikan melihat yang ada, baucap terlalu nyaring, mendengar orang kada paham, tuh gila wah ini aja. Nah itu tuh, cucuk kayak dalam kitab tuh kada bujur cinta kepada Allah kecuali sekampungan memadahkan orang tuh gila. Dasar bujur. maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya, menyerahkan wujud dirinya, maksudnya menyerahkan seluruh perkara hajat hidupnya, baik hajat hidupnya di dunia maupun hajat hidupnya di akhirat, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Nah bahasa gaulnya ya tawakal. Nah arti tawakal itu macam-macam pian, berserah diri ya kalau. Nah sekarang kita pahami secara tasawufnya tawakal sesuai dengan Allah bersifat hayat ini. Nah maksud tawakal di sini ujar Habib Usman Batawi sebagai adab kita yang sudah pinando bahwa Allah bersifat hayat, yaitu orang yang bertawakal nih
hasil darinya pinandu bahwa Allah bersifat hayat. Pertama dululah inya nintu kada memikirkan yang sudah terjadi, kada melihati yang sudah terjadi. Kenapa? Karena barangnya kada ada. Sudah terjadi adalah barangnya kada ada, dan orang tersebut kada jua mengganang yang akan terjadi. Semalam kada terpikir lagi, isuk belum berpikir juga. Itu dulu. Cak ibaratnya tuh wadahnya dulu, wadah orang bertawakal tuh, nah duduknya di situ dulu. Mun masih kita memikirkan yang lalu, apalagi memikirkan yang kaina, lain tawakal naranya nih. Walaupun pandir tawakal terus, lain naranya. Kenapa bisa seperti itu? Inya kada memikirkan yang kaina. Karena inya sudah serahkan hidupnya kepada Allah, kepada orang yang berisi modal. Apa modal Allah sehingga wajar Allah ini ditawakali? 4 tadi jamalnya Allah. Allah kawa sanggup, Allah berpengetahuan sempurna, Allah pulang berisi kehendak yang menentukan, Allah ini maha hidup. Caka orang wayah ini spesialisnya Allah Ta'ala. Dan kita nah ulun sadakan non pian spesialisnya lain dari pian, kada ada yang spesialis. Percaya sudah kita tuh, hidup kita serahkan kepada sidin jar Allah Ta'ala. Oke. Nah maka yang kuputuskan jar Allah itu sudah yang paling bagus segenikan. Nah yang kuputuskan itu, nah itu yang paling bagus segenikan. Kenapa? Karena yang memilihkan ini yang bermodal tadi, yang kawa orangnya hidup, berpengetahuan, besi kehendak yang memutus. Amun lain dari Allah bang, kada bermodal. Kawa ya kada kawa, kehendak ya kada kawa berkehendak juga, ilmu ya kada ada juga, hayat ya kisah-kisahnya aja. Kada usah sejauh-jauh nah, kananakan umurnya 2 tahun depan tergen belum bisa. Narannya misalnya narannya si Rahmat pulang nih, kedua kali Rahmat sudah nih. Oh Rahmat di kita umurnya belum 2 tahun, tukarkan rokok nah sebelah sana. Kaulah kira-kira nukar rokok yuk. Tuh nah sebelah rumah kita tuh ada rokok, tukarkan situ. Bapandir kada bisa, melihat duit kada paham. Mun orang yang cerdas mustahil, walaupun hanya menukarkan rokok di higa rumah, kada mustahil kita menyuruh anak-anaknya. Itu mun cerdas, mustahil kita mengamanahi hajat kita kepada kanak-kanak ini. Kanak-kanak enggak. Artinya yang masih ada kisah nih, mustahil. Kayak itu juga kita dengan Allah Ta'ala tuh mustahil kita menyerahkan keperluan kita, perkara hidup mati kita kecuali hanya kepada Allah, karena sidin aja yang bermodal. Nah amun pang misalnya kehajat kita nih sugih tuh nafsu, hajat kita sembuh nafsu, hajat kita dimuliakan nafsu. Itu kehendak nafsu tuh yang hendak nyaman terus. Nah lalu salahkah kita berdoa sugih? Kada salah. Kita berdoa sembuh? Kada salah. Bahkan disuruh. Menghendakin itu yang salah. Mun berdoanya disuruh, mungkin itu kayak kisahnya nih ya, menghendaki kada disuruh, berdoa meminta disuruh. Nah ini narannya hamba. Kita berdoa kepada Allah minta sugih bukan berarti menghendaki pian, kan disuruh aja pang. Ya Allah ulun minta sugih, kenapa kan kamu minta pian ulun menyuruh? Nah kan gitu belain. Ya Allah ulun minta sembuh, kenapa kamu minta sembuh? Pian ulun menyuruh? Nah kan gitu. Coba mun kada mengerti bahwa Allah menyuruh itu, nah kada mengerti. Ya Allah ulun minta sembuh, kenapa garang? Ulun ini sudah 10 tahun nah garing. Nah iyalah ada alasan. Kada karena disuruh tuh, karena 10 tahun sudah garing.
Ya Allah ulun minta sugih nya kada mengerti disuruh itu nah ya Allah ulun minta sugih takutnya Allah taala nah peka minta sugih ulun ini kada nyaman miskin Tuhan nah belain yang paham dengan yang kada paham. Nah pertanyaannya kenapa Allah menyuruh kita meminta sugih kepada Allah, kenapa Allah menyuruh kita meminta sembuh kepada Allah? Itu menampakkan kepada alam semesta waktu kita meminta itu nah menampakkan kita ini kepada seluruh alam semesta bahwa yang bisa maulah sanggup maulah sugih hanya Allah, yang sanggup maulah sembuh hanya Allah, yang sanggup maulah mulia hanya Allah. Itu maksudnya ubudiyah, kehambaan. Waktu kita meminta ya Allah ulun minta sugih, hakikatnya kita memadahkan kepada seluruh alam semesta yang sanggup maulah sugih hanya Allah, lain dari Allah ada sanggup. Buktinya hamba ini meminta. Itu maksud berdoa tuh. Mun kada paham dasar hendak sugih juga nah orang yang masih di hatinya hendak sugih hendak sembuh itu jauh benar dari maqam tawakal. Orang yang tawakal tadi minta pilihakan Allah Ta'ala, minta pilihakan Allah Ta'ala. Nah ya Allah ulun kada lain ahlinya, lain spesialisnya, pian yang spesialis, pian yang spesialis. Ulun sarahkan hidup ulun mati ulun kepada pian, ulun sarahkan kehidupan keluarga ulun kepada pian, karena pian yang bermodal. Nah tawakal ini ujar guru bahari setelah bersyariat lah, setelah bersyariat. Jadi bukan berarti meniadakan syariat. Caka ibarat berusaha tetap cangkal berusaha pian, caka ibaratnya garing tetap beubat tetap cangkal. Sembahyang tetap cangkal, kada meniadakan syariat. Kenapa itu cangkalnya aja hamba ubudiyah tadi disuruh tadi yang kita berucap saben kali 5 waktu niat lillahi ta'ala itu nah itu maksudnya. Kenapa cangkal lillahi ta'ala? Allah menyuruh. Nah ini niat narannya pian ini permulaan ikhlas narannya sudah orang kaya ini Allah menyuruh. Nah lalu inya kada memikirkan isuk. Orang yang tawakal ini kada memikirkan kayak apa aku isuk, kada memikirkannya. Lalu isuk terjadi isuk datang garing. Nah garing ini di mata orang yang tawakal keistimewaan yang luar biasa, hadiah yang luar biasa dari Allah. Datang musibah isuk tadi nih, musibah ini hadiah dari Allah jadinya. Datang bangkrut usaha ini hadiah dari Allah jadinya. Nah ini yang dalam tawakal. Ada kita bertawakal aja. Tujuan kita ya tadi hendak sembuh, hendak sugih, hendak selamat, bertawakal aja. Nah itu masih nafsu yang memilih ngarannya. Arti tawakal itu minta pilihakan Allah, itu naran tawakal. Tapi syariat tetap jalan. Kenapa syariat jalan? Disuruh Allah. Nah alasannya kenapa kita minta pilihakan Allah? Karena kita kada memodal, kawa kada ada di kita, kehendak memutuskan kada ada di kita, ilmu yang sempurna kada ada di kita, hayat yang bujur-bujur hayat pun kada ada. Nah atas dasar 4 macam itu kada ada di kita, garis miring kada bermodal, kita sarahkan perkara kita kepada orang yang bisi modal. Kita percaya akan maka ujar yang bisi modal ini oke. Bila sudah oke, julungan sidin itu terbaik sudah. Aku bertawakal bismillahirrahmanirrahim Allah aja. Andak sandal hanyar bang. Sekalinya keluar hilang sandal. Hilang itu terbaik kan tahu lah. Jangan dianggap itu kada bagus. Terbaik sudah. Kenapa disebut terbaik?
Karena pilihan Allah. Kenapa Allah memilihkan? Karena kita sudah bertawakal tadi. Karena kita sudah bertawakal tadi, lalu Allah memilihkan, pilihan Allah yang terbaik. Misalnya apa kayak ini, ada bertawakalun Allah Ta'ala. Aduh, ada si ikung menjaga sandal koja, tukang parkir. Ada bertawakalun Allah Ta'ala. Besar kada hilang juga kada hilang tuh istidraj naranya, lanjuran dari Allah. Arti istidraj itu orang tadi makin jauh dari Allah. Jadi apapun yang terjadi lawan kita tanpa melalui proses tawakal kepada Allah, walaupun itu baik, istidraj, lanjuran. Tapi apapun yang terjadi lawan kita tapi didahului oleh tawakal kepada Allah, itulah yang disebut anugerah, fadlullah, atau bahasa tadi yang disebut ihsanullah, ihsannya Allah. Hilang sandal tapi kita bertawakal dahulu, hilang sandal ihsan, kebaikan Allah. Kenapa baik tentu ya, nyata hilang sandal, aku ini berikan bersandal ya, baiklah ninto ya. Nah, kebaikan Allah itu dua warna. Warna pertama yang sesuai dengan nafsu, warna kedua yang kada sesuai dengan nafsu. Hilang sandal kada sesuai lawan nafsu. Tapi di balik yang kada sesuai lawan nafsu itu ada 3 karamat yang luar biasa. Pertama lah penghapusan dosa. Kedua, pengangkatan derajat. Ketiga, pemeliharaan dari maksiat. Cakanya sandal tadi kada hilang pian, rencananya hendak kadangdutan memakai sandal hanyar. Imbah sandal hilang, supan aku mengkad bersandal nih kada jadi. Nah, pemeliharaan dari maksiat narnya. Mungkin kita paham tuh, kada gampang-gampang. Hikmah Allah Ta'ala begawe ini kada mudah-mudah. Nah, cakanya kada hilang tuh. Sapida motor nih cakanya kada hilang pian. Kita rencananya hendak ke Banjar. Maka pas jamnya di jembatan layang tuh ada bom. Bubuhan yang Nurin Imtop anak buahnya membom di situ. Cakanya kita tulak sebelum turunnya kada hilang, kita sampai di situ mati seperanakan kita. Itu ratusan mati di situ karena ada bom. Tapi kita hilang sebida motor, kada jadi tulak. Nah, yuk. Nah, jadi hikmah di dalam segala perbuatan Allah, ketahuannya kaina. Nyamannya tuh kaina, bisa esok, bisa seminggu kaina, bisa sebulan kaina, bisa setahun kaina, bahkan bisa kaina di akhirat, hanya kita melihat hikmah perbuatan Allah Ta'ala. Nah, jadi sebuting lah. Yang pertama dulu kita mengerti bahwa melihat segala sesuatu tanda Allah bersifat hayat. Maka serahkanlah segala urusan kita, ujar Habib Utsman, kepada Allah yang bersifat hayat ini. Apabila sudah kita menyerahkan kepada ahlinya, maka apapun yang terjadi, tapi sudah bersyariat dulu tadilah, apapun yang terjadi itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Nah, inilah hakikat tawakal narangnya. Hakikat tawakalnya ada muntung bertawakal hati mengaras. Aku bertawakal ya, dan aku sugih berusaha nih, berusaha turun ke pasar, bertawakal Allah dan aku sugih. Di utang sugih ya, kada ada alternatif miskin tuh, ada dibakaras narannya nih. Padahal yang diutaknya orang yang bertawakal miskin kada ada, sugih kada ada. Kenapa? Karena miskin tuh perkara isuk, sugih perkara isuk. Yang dipikirkan orang yang jaga jadi wali ini perkara hari ini. Ini anak berusaha, nah hari ini yang dipikirkannya sugih atau miskin isuk, beruntung bahujung atau bangkrut isuk, itu mikirkan tentunya. Itu wilayah Allah Ta'ala. Allah memilihkan yang nya pikirkan wayah ini. Maksud memikirkan tuh yang nya lihatin ini, nah wayah ini apa yang dilihati, ada orangnya, ada
tungkal berusaha ke pasar, ada orangnya. Itu jadi pikirkan orang bertawakal tak? Nah ini maksud ulun tujulun, kada memikirkan yang sudah terjadi, kada memikirkan yang akan datang, tapi yang dipikirkannya yang wayah ini. Apa yang dipikirkan yang wayah ini? Yang dilihatinya itu nah, yang dicenganginya itu nah, ihsanullah. Ada orangnya, ada buka toko, ada itulah al-waliyu ibnu waqtih. Wali Allah Ta'ala itu seperti anak waktu nya, kada pernah berpikir yang sudah terjadi dan kada pernah memikirkan yang akan terjadi. Yang dipikirkannya nahnu aqrabu, kami jar Allah Ta'ala dekat benar menikam, itu yang dipikirkannya. Yang seorang ini jadi madharnya Allah, itu yang dipikirkannya. Ada aja. Nah, ini yang dipikirkannya. Isok pang sudah tadi yang spesialis kena bisa sambil berusaha nih pian ada kelihatan bener nah waktu menjulungi barang orang batu tukar tuh nana kalau bergerak ada ihsan Allah nih maangsol pulang ihsan Allah nih, bukti Allah bersifat iradat, bukti Allah bersifat kudrat, bukti Allah bersifat ilmu, bukti Allah bersifat hayat. Mun Allah hidup ada orangnya, ada orangnya. Itu yang dipikirkan, yang wayahiri ini yang dipikirkan. Ini hakikat tawakal naranya. Ini untung aja tawakal mengira kayak tahun-tahun kayak aja. Itu lain tawakal naranya. Belum belajar lagi Allah bersifat hayat. Wallahu a'lam.